Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu dan bapak sekalian, para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, ada 3 amalan yang biasa, yang sudah familiar di kita semuanya. Amalan ini yang akan bisa juga pembuka rezeki kita. Amalan ini bisa juga mempermudah segala urusan-urusan kita. Amalan ini juga bisa diselamatkan kita dari orang-orang yang niat berbuat jahat kepada kita. Amalan ini akan membebaskan kita semuanya dari godaan setan, jin, iblis, dan orang-orang kafir. Mana ayat Allahnya yang menerangkan bahwa kita akan diselamatkan oleh Allah dari godaan-godaan manusia. Kita lihat suratnya, surat yang ke-112, yaitu Al-Quran, surat 112 itu di juz yang ke-30, yaitu suratnya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini kalau kita amalkan betul-betul dalam kehidupan kita sehari-hari, penuh keyakinan, masukkan ke dalam hati kita, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, surat Al-Ikhlas ini juga bisa menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dasar pertama apa? Amalan yang harus kita lakukan, kuatkan dulu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah yakin betul kepada Allah, apapun yang terjadi kepada diri kita, semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Insya Allah nanti akan dimudahkan semua oleh Allah urusan kita semuanya. Sebab Allah itu paling suka kepada hambanya yang selalu bertawakal kepada Allah. Cuman kita ini kadang-kadang tidak sadar, tidak sabaran apa? Pengennya kita berdoa hari ini, ya dikabulkan juga hari ini. Tapi tidak, kata Allah. Pengennya cepat-cepat apa yang kita inginkan bisa menjadi kenyataan saat itu juga kalau bisa. Sehingga apa? Tidak sabar. Nah, kalau sudah tidak sabar, cari alternatif yang lain. Yang kadang-kadang alternatif itu bisa membohongi kita. Yang alternatif itu bisa menjerumuskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita lihat bagaimana makna surat Al-Ikhlas ini, arti yang sesungguhnya yang Allah katakan di dalam Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lihat artinya. Allah katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tunggal, satu-satunya Allah. Tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Anak, tidak ada Tuhan Ibu, dan tidak ada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Murnikan keyakinan kita hanya kepada Allah Tuhan kita. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Bersihkan keyakinan kita kepada Allah. Kemudian Allah Samad. Allah itu tempat segalanya kita meminta. Tempat kita bergantung itu hanya kepada Allah. Bagaimana masalah kita masih selesai, orang kita masih keyakin kepada yang lain. Bagaimana urusan kita masih tuntas, kita masih percaya kepada dukun, kita masih percaya kepada klinik-klinik. Yang Allah inginkan apa? Gantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murnikan dulu, bersihkan dulu keyakinan kita kepada Allah.
Kemudian ayat yang ketiganya Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Subhanallah, ini jelas sekali Allah katakan. Artinya apa? Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak mempunyai pasangan hidup. Allah itu tunggal, satu-satunya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan gampang terpengaruh kita. Dalam kehidupan ini harus punya prinsip, harus punya keyakinan. Ketika keyakinan itu goyah sedikit saja, rusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, kata Allah, tidak ada suatu setara dengan Dia. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Tidak ada yang bisa menyerupai kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menyamai kemahasegalaannya. Tidak ada yang mampu menolai segala apa kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Allah itu maha segalanya, maha kuat, maha gagah, maha pemberi. Tapi kalau manusia hanya pemberi. Tapi kalau Allah maha pemberi. Nah, ketika kita sering memberi hamba Allah, dengan kita selalu memberikan sedekah, zakat, infak, dan sedekah kita kepada orang yang membutuhkannya, Allah suka. Karena ada sifat Allah yang ada di dalam diri kita, yaitu kalau Allah maha pemberi, tapi kalau kita suka memberi. Amalkan ayat ini, perbanyak baca ayat ini, untuk apa? Pertama, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menguatkan fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat yang kedua, di suratnya yang surat Al-Falaq ayat 113, Allah katakan, kita dalam kehidupan di dunia ini harus banyak juga berlindung. Harus banyak berlindung kepada Allah. Sebab apa? Dalam kehidupan kita ini banyak godaan, banyak ujian, banyak cobaan yang dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Yang kadang-kadang mereka itu ingin menghancurkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menggoyahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di ayat 113-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita lihat maknanya. Allah katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau yang menguasai waktu fajar. Kenapa Allah katakan dalam ayat ini Allah menguasai waktu subuh, Allah menguasai waktu fajar? Sebab waktu subuh dan waktu fajar itu adalah waktu pembukaan hari. Sebab di waktu subuh, di waktu fajar itu juga banyak orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, dengan kita mengamalkan ayat ini, insya Allah nanti kita akan diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang ingin menghancurkan kita, dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Berbanyak baca ayat ini. Makna yang keduanya, Allah katakan min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan makhluk yang Allah miliki. Subhanallah. Makhluk Allah itu banyak juga yang yang berbuat jahat. Makanya dalam kehidupan kita ini kan ada dua, ada kejahatan dan ada kebaikan. Nah, ketika kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, nanti kejahatan-kejahatan itu akan tertolak. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, kata Allah. Setiap yang batil-batil itu akan lenyang, yang hak itu akan muncul.
Oleh karenanya, kepada kita semuanya, perbanyak kita berbuat baik, baik itu kepada Allah maupun berbuat baik kita kepada sesama manusia. Dengan kita banyak berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia itu, nanti Allah akan jauhkan kita, Allah akan lindungi kita semuanya dari godaan syaitan, godaan jin, godaan iblis. Nah, kita lanjutkan di ayat ketiganya. Allah katakan, wa min syarri ghasikin idza waqa, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam itu ada dua. Kalau orang menggunakan waktu malam itu, ada juga yang melakukannya untuk kejahatan. Ada juga manusia itu yang melakukannya malam itu untuk dia beribadah kepada Allah, tafakur kepada Allah. Sebab pada waktu malam-malam sunyi itulah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Sebab pada saat orang lagi pada tidur semuanya, kita mohon dan minta kepada Allah. Tapi jangan lupa, Allah bocorkan di sini, pada saat malam itu juga Allah katakan banyak manusia yang melakukan kejahatan-kejahatan. Maling-maling kebanyakan pada malam hari. Nah, makanya dengan kita selalu meminta, memohon, mengamalkan ayat ini, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada malam hari. Kemudian di ayat yang keempat Allah jelaskan, wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang niup pada buhul-buhul talinya. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila mereka dengki. Kenapa Allah sebutkan dalam ayat ini dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir? Sebab perempuan itu dia bisa menyihir pandangan kita, bisa menyihir secara zohir maupun batin. Secara zohirnya mana? Pakaiannya bisa mengundang hawa nafsu manusia, bicaranya bisa juga. Ini perempuan yang tidak beriman. Makanya seorang muslimah diwajibkan dia menggunakan hijab itu apa? Untuk mengurangi, mengundang syahwat orang-orang yang lain, orang-orang kafir. Nah, kembali ke ayat ini Allah katakan dari penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul talinya. Jadi kejahatan-kejahatan perempuan itu ada juga yang malam-malam hari. Tidak cuma perempuan, laki perempuan semua sama. Kejahatannya itu ada dia juga yang dia lakukan pada malam hari. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki, iri, hasud, hasad kepada kita, insya Allah dengan kita mengamalkan ayat ini, kita baca selalu setiap sholat, kita baca lagi, tidak bosan-bosan. Baik itu dalam keadaan sholat, baik itu kita dalam perjalanan, baik itu kita dalam dimanapun juga kita berada, lalu kita amalkan bacaan-bacaan ini, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Amalkan ayat ini, insya Allah dengan penuh keyakinan, dengan berharap kepada Allah, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat yang terakhir yang Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Allah itu Tuhannya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian siapa lagi Allah itu? Setelah dia ada Tuhannya manusia, dia adalah Malikin Nas, rajanya manusia. Jadi maharajanya Allah manusia itu ya Allah.
Tidak ada raja lain selain daripada Allah. Kemudian Allah juga ilahin nas, dia juga sembahan manusia. Makanya tempat kita menyembah itu hanya kepada Allah saja. Jangan menyembah kepada yang lain, nanti syirik musyrik yang ada, yang jadi nantinya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Bisikan setan itu ada dua. Setan itu ada dua. Ada yang berupa manusia yang kelihatan, ada juga yang tidak kelihatan, yang setan benar. Subhanallah. Makanya dengan kita mengamalkan ayat ini, insya Allah nanti Allah akan selamatkan kita dari godaan setan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kemudian allazi waswisu fi sudurin nas, Allah katakan yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Waswis, keraguan-raguan. Makanya ketika kita misalkan dalam keadaan ragu, ketika kita ragu untuk sholat, kemudian ketika kita ragu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, berbanyak baca ayat ini, Allah akan selamatkan kita semuanya. Hadirin ibu dan bapak sekalian, dan ayat yang terakhir Allah katakan minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang namanya kejahatan itu ada dua, bisa dari bangsa jin yang tidak kelihatan maupun dari manusia yang kelihatan. Oleh karenanya berbanyak kita amalan 3 ayat ini, Qulhu, Al-Alaq, dan Am-Nas ini, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ketika kita sedang kesulitan, perbanyak kita membaca ayat-ayat ini. Ketika kita sedang gundah gulana, ada keraguan-raguan di dalam diri kita baca ayat ini. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang diuji oleh Allah, baik itu ujian secara langsung maupun tidak langsung, perbanyak kita baca ayat-ayat ini. Dan ketika kita juga dalam ketakutan yang luar biasa, baca 3 ayat ini, tapi dengan syarat apa? Penuh keyakinan. Dengan syarat apa? Bahwa Allah akan menolong kita. Dengan syarat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya sudah ada ketetapan dari Allah. Baik itu jodoh, rezeki, maut, semuanya itu Allah sudah tuliskan di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, ibu bapak sekalian, dengan kita mengadakan kajian Al-Quran seperti ini, tujuannya apa? Untuk kita saling menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Sebab manusia itu harus selalu diingatkan lagi. Manusia itu mempunyai sifat salah, manusia itu mempunyai sifat lemah dia, ya, gampang sekali dia tergoda, gampang sekali dia kena bujuk rayuan syaitan. Tapi dengan kita kuatkan dengan ayat-ayat Allah seperti ini, insya Allah nanti akan keyakinan kita makin kuat, tawakal kita kepada Allah makin hari makin mantap. Dengan itu juga Allah paling suka kepada hambanya yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat yang lain yang isinya, maknanya untuk menguatkan keyakinan kita di dalam Al-Quran ini. Oleh karenanya, kepada Bapak Ibu sekalian, yuk kita istiqomah mengkaji ayat Al-Quran, jangan bosan. Jangan ada kebosanan di dalam diri kita, sebab apa? Amalan inilah nanti yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lainnya, harta, jabatan, kedudukan yang kita miliki, itu nanti semua akan kita tinggalkan. Nah, modal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dengan kita mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah seperti ini. Hadirin ibu dan bapak sekalian, oleh karenanya dalam kajian YouTube kami selalu membahas yang berdasarkan dengan Al-Quran, ayat bil ayat. Barangkali teman-teman kita yang lain
Para ustadz yang lain, dia membahas dengan ayat ini, surat ini, dan referensi apa lagi, dengan dasar ini lagi. Tiada lain, tujuannya untuk kita satu sama lain saling menguatkan, saling memotivasi, saling mengingatkan satu sama lain. Hadirin ibu dan bapak sekalian, perbanyaklah kita beramal. Dengan kita beramal, baik itu hablum minallah, dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah maupun yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Perbanyaklah kamu berbuat baik. Allah katakan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan kita banyak berbuat baik itu, balasan kebaikannya itu akan kembali kepada diri kita semua, bukan kembali kepada orang lain. Ibu bapak yang menyimak YouTube ini, meskipun barangkali belum begitu tertarik, tapi yakinlah, karena Al-Quran yang kami sampaikan ini kebenarannya pasti, kebenarannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat surat dan ayatnya. Suratnya 6 Al-An'am di ayat 115, bahwa apa yang ada di Al-Quran ini pasti kebenarannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatur rabbika sidqan wa adla la mubaddila kalimati wa huwas samiul alim. Kita lihat artinya. Allah katakan, dan telah sempurna firman Tuhanmu, yaitu Al-Quran, dengan benar dan adil. Jadi benar Al-Quran ini, kemudian dia juga adil, kata Allah. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Jadi Al-Quran ini dijamin oleh Allah kebenarannya. Al-Quran ini dijamin oleh Allah adilnya. Al-Quran ini Allah katakan tidak ada yang bisa dapat merubahnya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat nanti. Sampai waktu kiamat nanti. Subhanallah. Sebab ini dia adalah bukti tanda kekuasaan Allah. Tanda mujizat yang paling besar dari Muhammad baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, yang masih sampai saat ini kita dapat menamalkannya. Kita masih bisa membacanya. Kita masih bisa mentadaburinya.